Aromanya banyak banget Pak. Kalau lihat biografi Umar bin Khattab itu sangat banyak. Dulu waktu masih di anu juga terjadi demikian. Sering gempa bumi di Madinah itu. Wah, akhirnya ya ngomong sama bumi. Ngomong sama bumi. Kamu ini gimana kalau bahasa kita? Sudah saya sekarang di atas kamu. Kalau kamu gempa lagi, kalau kamu gempa karena kelakuan, kalau kamu ini, maka silahkan gempa lagi. Tapi kalau kamu dikehendaki Allah gempa, maka sejak ini kamu jangan berbuat karena Allah. Kalau nggak diizinkan, nggak usah gempa lagi. Sampai sekarang Madinah nggak gempa. Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, perkokohlah Islam ini dengan dua orang ini, atau pilih salah satu, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ini Abu Jahal, bukan Abu Lahab, tapi Abu Jahal. Bukan Abu Sufyan, Abu Jahal. Dua orang ini tokoh yang kuat dan berani. Maka ketika qadarullah, Allah memilih siapa? Umar bin Khattab. Nah, ini cerita sendiri, itu ada cerita sendiri. Itu tidak ini. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, ketika Umar bin Khattab dalam perjalanannya mendampingi Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah Abu Bakar meninggal, kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, namanya Umar bin Khattab orangnya keras begitu, itu sampai menghunus pedang. Siapa yang berbicara Muhammad meninggal, aku akan penggal kepalanya. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal itu kebetulan Umar bin Khattab, Abu Bakar di luar kota, bahasa kita di luar kota. Ketika dia datang, maka dia menyampaikan, Muhammad telah mati. Kalau kalian menyembah Muhammad, dalam surat apa itu? Lupa saya itu, nggak saya lihat tadi itu. Nggak saya lihat apa Muhammadun ila rasul. Nah, itu surat apa itu Pak? Surat Al-Imran. Al-Imran ya. Jadi siapa yang menyembah Muhammad, sekarang Muhammad mati. Kalau menyembah Allah, Allah akan tetap hidup. Maka begitu dia sadar, maka dia tahu bahwa Nabi Muhammad meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, kemudian digantikan oleh Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kalau Abu Bakar itu gelarnya, nah ini yang perlu saya sampaikan nih, gelarnya Khalifatur Rasul. Abu Bakar itu bukan Amirul Mukminin Pak, Khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Tapi begitu Umar nggak mau mempunyai predikat Khalifatur Rasul, nggak mau, dia cari nama lain. Akhirnya dalam perjalanan waktu kemudian ditemukan istilah Amirul Mukminin. Nanti ada itu, ada di Google, nanti Bapak cari Amirul Mukminin itu asal usulnya bagian. Jadi ketika ada gubernur yang pemerintahan gubernur Damaskus apa Syam itu mengutus supaya menghadap Umar. Ketika Umar ditemuin sama sahabat lain dulu, kalau saya memanggil Umar itu enaknya apa? Khalifatur Rasul, Amirul Mukminin, apa gitu. Akhirnya musyawarah, ya sudah kalau gitu Amirul Mukminin aja. Kemudian disampaikan, Umar setuju. Nah, makanya sejak itu bukan Khalifatur Rasul tapi Amirul Mukminin. Maka Bapak dan Saudara sekalian, kalau di tulisan aslinya diriwayatkan oleh Muslim, itu nggak ada Amirul Mukminin, itu nggak ada. Amirul Mukminin nggak ada. Jadi adanya ditulis oleh Imam Nawawi saja. Ini masalah? Nggak masalah, karena ini bukan matan hadis. Ini sebagai tadi pejabat, predikat, yang itu predikat ya, gelar presiden lah, dari presiden. Nah, ketika itu memang beliau meriwayatkan ketika beliau itu sedang menjabat menjabat khalifah yang kedua, maka disebut Amirul Mukminin. Jadi tulisan Amirul Mukminin ini ada tulisan dari
Imam Nawawi sendiri an Amirul Mukminin. Tapi kalau dalam aslinya saya lihat cuman an Umar bin Khattab gitu aja, nggak ada Amirul Mukminin. Nah ini salah satu diantaranya yang harus kita ketahui itu Umar bin Khattab meninggal tahun ini. Kemudian Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah keistimewaan Umar bin Khattab itu. Atau mungkin kalau itu tidak dilakukan oleh khalifah, kalau umpamanya contoh yang ini kalau dilakukan oleh kita mungkin kita dianggap musyrik. Apalagi umpamanya kalau niru kayak Umar bin Khattab musyrik itu. Contoh ini demikian. Ketika Umar bin Khattab dilapori oleh gubernur Mesir, gubernur Amr bin As lapor kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, di Mesir itu kalau sungai Nil itu surut, itu pasti mempersembahkan tumbal. Kalau orang minta tumbal, katanya minta tumbal gadis yang masih perawan dan harus cantik. Ketika itu berlangsung lama Pak, ketika ditaklukkan oleh Islam, takluk masuk Islam itu masih berlanjutkan. Pokoknya selama saat airnya turun mesti berkorban. Mau mencegah nanti terjadi masalah, kemudian dia nulis surat kepada Amirul Mukminin, gubernur Mesir itu nulis surat kepada Amirul Mukminin, pada Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ya sudah, kalau memang itu terjadi nih, saya mau nulis surat untuk Sungai Nil. Bayangin aja, bingung nggak Pak sampean? Seorang presiden, ketua kepala negara dilaporin, Pak, Sungai Nil kering. Orang masyarakat sana itu kalau kering Pak nyembelih, cari korban untuk dijadikan tumbalnya gadis, harus cantik. Gimana ini cara ngetesinnya? Maka Umar akhirnya membuat keputusan, ya sudah kalau begitu saya akan kirim surat ke Sungai Nil. Bingung nggak itu kalau sekarang Bapak Kiai dilaporin begitu, oh ya udah nanti Bapak Kiai sirik gitu. Masa sungai diajak kirim surat, dan itu nyata. Kemudian betul dibawalah surat yang dari Madinah yang Rasulullah itu dibawa ke Sungai Nil, ditujukan kepada sungai, dibaca oleh gubernur kepada Sungai Nil. Kepada Sungai Nil, kalau kalian ini mau meluap, mau mengalir, mau kering, itu karena kelakuanmu sendiri, silahkan. Tapi kalau kamu itu adalah makhluk Allah yang kalian bisa banjir, kalian saat itu bukan karena dirimu tapi karena Allah, maka saya minta kamu gak usah minta korban lagi kalau apa-apa. Kalau kirim, dibuang ke Sungai Nil. Sejak itu Pak, nah ini yang luar biasa, sejak itu sampai sekarang Nil itu nggak pernah banjir. Nggak pernah banjir. Ada berita Sungai Nil di Mesir banjir, nggak ada. Nah, itu keajaiban itu. Nah ini keluar biasaannya Bapak dan Saudara, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini namanya karomah. Dan keluar biasaan dari seorang muslim yang taat, yang ini seorang waliullah, maka ini disebut karomah. Jadi karomahnya banyak banget Pak. Kalau lihat biografi Umar bin Khattab itu sangat banyak. Dulu waktu masih di juga terjadi demikian. Sering gempa bumi di Madinah itu. Wah, akhirnya ya ngomong sama bumi. Ngomong sama bumi, kamu ini gimana kalau bahasa kita? Sudah saya sekarang di atas kamu. Kalau kamu gempa lagi, kalau kamu gempa karena kelakuan, kalau kamu ini, maka silahkan gempa lagi. Tapi kalau kamu dikehendaki Allah gempa, maka sejak ini kamu jangan berbuat karena Allah. Kalau nggak dijenok, nggak usah gempa lagi. Sampai sekarang Madinah nggak gempa. Allah alam, itu yang terjadi Bapak dan Saudara sekalian. Ini saya dapatkan dari kisah, saya baca dari kisah biografi Umar bin Khattab, tentang karomah Umar bin Khattab. Banyak sekali Bapak dan Saudara sekalian. Dan inilah yang harus kita tahu. Demikianlah ketaatannya para sahabat, dan inilah yang membawa hadis ini kepada
kita. Berkat omongannya Umar bin Khattab, jasanya Umar bin Khattab ketika itu mendengar Rasulullah berkata, innamal a'malu binniyat sampai akhir, ini jasanya Umar bin Khattab sehingga kita bisa mendengar apa yang ini. Itu berhutang kita kepada. Itu pun tidak bisa sampai ke kita kalau enggak ditulis oleh Imam Bukhari. Nah, kemarin Imam Bukhari sudah saya cerita, Imam Muslim juga saya cerita, kebanyakan cerita nanti saya. Lalu udah kebanyakan. Ini baru dalam mensikapi riwayat hadis, Pak. Jadi demikian. Bagi para periwayat hadis itu detail demikian itu, Pak. Yang tadi yang kemarin saya sampaikan, yang sanadnya dibuang itu ada 6 itu, ada 5 yang nggak ditulis oleh Bukhari maupun Muslim, yang ditulis cuma 5. Itu beliau ini Muslim maupun Bukhari itu tahu riwayat seperti yang kita tahu sekarang ini Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab kenal, kalau guru-gurunya ini kan kita nggak kenal. Itu tahu. Itu ada buku namanya Rijalul Hadis, tokoh-tokoh tentang hadis. Nah ini Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru dari satu segi. Artinya kita nggak bisa mendengar sabda Rasulullah belum kalau tidak ada Umar bin Khattab menyampaikan. Ini pun tidak bisa kita nikmati ucapan ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau nggak ada para muhaddisin, para periwayat hadis ini. Periwayat hadis ini Bapak dan Saudara, minimal ya setidak-tidaknya itu beliau mau menulis dan lain itu berkat salah satu diantaranya cicitnya Umar bin Khattab. Jadi cicitnya Umar bin Khattab itu namanya Umar bin Abdul Aziz, menjadi khalifah di zaman Bani Umayyah. Itu memerintahkan, kurang lebih beliau itu memerintah tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Jadi 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Itu Umar bin Abdul Aziz dari kekhalifahan Bani Umayyah. Beliau itu prihatin, masih zamannya tabi'in. Jadi ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Nah ini di tabi'ut tabi'in ini siapa? Umar bin Abdul Aziz itu tabi'ut tabi'in. Jadi dialah yang memerintahkan kepada para ulama untuk menulis hadis. Jadi sejak itu Bapak dan saudara sekalian diumumkan kepada seluruh wilayah pemerintahannya, setiap ulama harus mencari hadis dan kemudian ditulis. Karena hadis dulu itu nggak ada tulisannya, Pak. Hanya dihafal semua, hanya dihafal di dada-dada para sahabat, para tabi'in. Nah, ini baru ditulis 9 atau 100 tahun kemudian, baru ditulis. Nah, berkat jasa dari Umar bin Abdul Aziz inilah maka mulai terjadi secara masif kodifikasi penulisan hadis. Baru nulis, Pak, belum ketemu ilmunya, belum tuh ada sahih, ada belum, baru tulis aja pokoknya, tulis. Nah, ini hari ini cerita doang ya jadinya ya. Memang harus begitu, Pak. Kalau enggak, kita itu nanti kalau melihat hadis dianggap biasa saja. Biasa, padahal prosesnya panjang. Hadis satu aja itu didapat dari kayak begitu. Umar bin Abdul Aziz cicitnya Umar bin Khattab. Jadi kenapa itu menjadi cicit? Umar bin Abdul Aziz itu buyutnya Umar bin Khattab. Jadi dulu pernah Umar bin Khattab waktu jalan-jalan ketemu sama ibu-ibu sama anak perempuannya lagi meras susu, mau sama ibunya suruh campur air aja biar agak banyakan. Wah, anaknya yang wanita itu nggak mau karena takut sama
Umar bin Khattab, Umar bin Khattab kan nggak ada, maka lah bagaimana, Allah kan tahu. Maka ketika dia mendengar ngintip lagi di rumah, ibunya mengintip begitu, langsung pulang, bawa anaknya laki-laki dikawinkan dengan wanita itu, wanita yang tadi namanya Asim. Asim itu yang dikawinkan, anak yang Umar bin Khattab dikawinkan dengan perempuan yang memerah susu tadi, yang suruh nyampur nggak mau. Akhirnya punya anak perempuan nih, berarti ini cucu kan, dikawin dengan namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz kawin, punya anak namanya Umar bin Abdul. Jadi buyutnya ini, ya, buyutnya itulah yang memerintahkan untuk menulis hadis Pak. Jadi memang usaha hadis itu bukan sembarangan kan. Kalau Al-Quran begitu Rasulullah wafat, tulisannya sudah ada, tulisannya yang di mana, yang di tulang, di ini sudah ada, tinggal ngumpulin menjadikan satu. Tapi kalau hadis itu sudah 100 tahun kemudian baru ditulis, dan kemudian 200 tahun kemudian atau 100 tahun lagi baru ada ilmu hadis yang ini sahih, yang ini itu nanti diroyah lah. Ini cerita ini aja dulu, tahu cerita innamal a'malu binniyat dulu. Ceritanya demikian Pak. Jadi bukan hal yang mudah, mempelajari hadis itu bukan hal yang mudah. Ini baru tentang sanad hadis, cerita tentang siapa itu Umar bin Khattab, siapa itu, kok bisa tahu-tahu ada tulisan innamal a'malu binniyat, ini gimana ceritanya. Nah itu ceritanya yang nyuruh, yang berasal dari hadis ini, yang matannya ini dari Umar bin Khattab, ditulis oleh Imam Bukhari atas jasa, tulisan itu atas jasa cicitnya Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Kemudian baru ditulis oleh Imam Bukhari. Berapa itu kita ini? Dari Imam Bukhari dari mana? Dari gurunya dari Umar bin Khattab. Jadi cerita ini gurunya Imam Bukhari maupun Muslim itu tahu detailnya, gurunya ini siapa, mati tahun berapa. Ini tahu semua Pak. Padahal udah jaraknya kurang lebih sampai dengan Umar bin Khattab itu kan hampir 200 tahun. Tahu semua itu nama-namanya. Nah ini cara periwayatis, kemudian dikategorikan inilah hadis sahih. Nah itu baru kemudian inilah hadis sahih. Nah ini baru cerita tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baru ini Pak, udah mau habis itu. Jadi baru ini saja, baru kataan Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baru malam ini baru cerita an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ketika itu lanjutannya yaqulunya ini pertemuan besok. Jadi yang tadi dibaca Pak Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini bagaimana detailnya ini insyaallah pertemuan besok minggu depan. Ya, jadi mungkin itu. Sebelum ini ada pertanyaan atau ada ini silahkan. Ini apa namanya, kan belajar hadis nih ya. Di sini kan nggak ada, tentu hadis itu kan turun tidak dengan tiba-tiba, mesti ada sebab-sebabnya gitu kan. Mungkin nanti pada kesempatan bisa disampaikan apa namanya sih kalau Quran kan asbabul wurud. Jadi baik. Terima kasih. Hadis ya dalam rangka mencari hukum. Nah, mencari hukum. Hadis itu orientasinya kemana? Kalau dicari hukumnya nanti mengandung hukum, maka harus dicari sebab-sebab terjadinya hadis ini bagaimana. Nah, ini namanya asbabul wurud. Nah, sekilas saja Bapak dan Saudara sekalian, ini asbabul wurudnya ada. Jadi dulu namanya Marsad Al-Ghunawi, seorang pemuda Quraisy gagah ganteng, itu punya pacar kalau bahasa kita ya, punya wanita idaman, tapi wanita tadi hijrah. Nah dia nawaitunya hijrah itu dalam rangka mengejar
wanita tadi ya. Maka akhirnya asbabun nuzul diantaranya itu. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar, akhirnya beliau mengucapkan hadis ini, innama a'malu binniyat. Pokoknya kalau pengennya harta ya nanti akan ketemu kalau pengen hijrahnya itu pengen ngerjar cewek ya mungkin dapat gitu. Tapi kalau nanti bahas matannya. Nanti bahas matan. Inilah Bapak-bapak saudara sekalian, hadis itu demikian. Jadi Bapak-bapak jangan meremehkan para ulama hadis. Baru ini aja baru bicara tentang hadis Imam Nawawi. Ini program Nawawi yang mukadimahnya tadi ini, Pak. Yang dikehendaki Imam Nawawi itu an Amirul Mukminin Abi Khafas Umar bin Khattab qala berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Nah, saya mendengar Umar bin Khattab mendengar. Nah, nanti insyaallah minggu depan baru kita bicara innamal a'malu bin niat. Ini disebut matan. Matan adalah isi dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya innamal a'malu bin niat sampai yang terakhir fa hijratu ila man hajar ilaih. Fa hijratu ila man hajar ilaih. Singkat tapi padat. Ini nanti diuraikan, Pak. Baru bahasan ini aja kayak apalagi bahasan innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, ini hadis mencakup setengah dari agama. Setengah dari agama. Innamal a'malu binniyat itu mencakup seluruh, minimal setidaknya separuh dari agama itu berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Coba bayangkan, wudu harus pakai niat, sholat niat, haji niat, zakat niat, semuanya kan pakai niat. Hampir semuanya. Nanti kita bahas innamal a'malu bin niat, insya Allah. Ini baru belajar hadis di pesantren itu kayak gini, Pak. Jadi ya mudah-mudahan ini menarik untuk kita semua. Setidak-tidaknya mencita-citakan lah. Nggak tahu, kita berdoa supaya keturunan kita ada yang mondok, ada yang boleh jadi lama ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Termin kedua, silahkan. Kalau Umar bin Khattab itu meninggal umur berapa? 63 tahun, sama dengan umur Nabi. Sama dengan umur Nabi, 63 tahun juga. Ya, jadi Abu Yang tadi 854 itu tahun apa? 800 584 Masehi lahirnya 584. Umar bin Khattab meninggalnya Umar bin Khattab meninggal 584 Masehi ya, itu meninggalnya ya. Lahir 571 itu Nabi Muhammad. Kalau 13 tahun 584, meninggal 644. Ya, lahirnya 584 Masehi, meninggal 644. 647 berapa itu? Pokoknya 63 tahun. Selisihnya 13 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu Bapak, ada lagi? Ini baru cerita, ini belum. Baru apa? Umar bin Abdul Aziz itu generasi keempat dari Umar bin Khattab ya. Generasi ya, cicit buyutnya Umar bin Abdul Aziz itu buyutnya. 100 tahun sudah Umar bin Khattab itu sekitar 90 tahun lah. Cicitnya itu yang menginstruksikan, bahasanya keluarkan SK presiden untuk cari tulisan. Sampai di sini mungkin Pak ya, jangan bosen nih belajar hadis itu. Sulitnya kayak demikian, Pak. Sulitnya baru sampai di tangan kita itu udah tinggal baru sulitnya demikian ini. Jadi mudah-mudahan semakin membuat kita tahu tentang hadis-hadis Rasulullah.
Insya Allah besok tentang matannya, ya matannya mungkin banyak nanti yang kita bahas. Demikian Bapak dan Saudara sekalian, mari kita tutup kajian ini dengan membaca Kafarul Wajib. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.